selamat datang di virtual trip kuliah lapangan 1 2021. Pada hari kedua ini, kita akan membahas tentang materi geomorfologi yang akan disampaikan oleh Bapak Ignatius Adi Prabowo, STMSI. Selamat pagi semua. Saya harapkan Anda tetap sehat sampai dengan saat ini ya. Kita sekarang akan mengambil data untuk pemetaan geomorfologi. Ya. Seperti yang Anda ketahui bahwa di dalam pemetaan geomorfologi ini kita akan melakukan beberapa pengukuran di lapangan dan juga akan mengamati morfologi yang ada di sekitar kampus Degan ini. Ya. Untuk itu, seperti yang Anda sudah pahami bersama bahwa ada 3 atau beberapa alat yang harus Anda bawa. Yang pertama tentu saja di sini ya, Anda akan selalu membawa kompas geologi ya. Ini nanti bisa kita pakai untuk menentukan sudut lereng dari suatu daerah. Kemudian yang berikutnya di sini Anda akan ya membawa palu geologi ya. Palu ini tentu saja kita pakai untuk mengungkap atau mencari singkapan yang ada di lapangan. Kemudian tidak kalah penting, nanti Anda akan dibekali ya. Sini adalah peta ya. Peta morfologi. Ya. Oke, nah pada kesempatan ini bisa dilihat di sini di dalam peta ini ada perbedaan morfologi secara umum nanti yang bisa kita lihat. Ya. Di samping sebelah timur ini, di mana kampus lapangan kita berada, ya, morfologinya atau konturnya dia renggang. Kemudian nanti kita akan menuju ke kontur yang lebih rapat berada di sebelah barat. Nah, perbedaan-perbedaan kontur ini nanti akan kita cari datanya, apakah faktor yang mengontrol perbedaan morfologi dari lokasi di sekitar kampus lapangan Degan ini. Apakah litologi yang mempengaruhi atau struktur geologi nanti yang mempengaruhi terjadinya perbedaan morfologi ini. Baik gitu ya, jadi siapkan semangat Anda, siapkan kesehatan Anda. Mari kita jalan untuk mencari data-data geomorfologi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Selanjutnya, dari kampus lapangan ITNY, kita berjalan keluar ke arah selatan untuk menuju ke LP1 yang berjarak 2,5 km dari kampus lapangan, atau tepatnya di Jalan Kaligesing, agar kita bisa melakukan pengamatan geomorfologi. Ini kita sudah sampai di lokasi yang pertama ya untuk pengamatan geomorfologi. Anda nanti coba lihat di sekeliling kita ini, ya, di belakang saya, kemudian di depan saya. Nah, apa yang Anda amati bahwa ada perbedaan morfologi, perbedaan ketinggian permukaan bumi. Ya. Yang kita injak ini, yang kita berdiri ini, daerahnya dia relatif datar. Nah, relatif datar. Nah, maka kalau Anda mengatakan daerah itu relatif datar, Anda nanti harus melakukan pengamatan atau pengukuran, lebih tepatnya pengukuran beda morfologinya. Sudut lerengnya berapa? Ya, sudut lereng daerah ini seperti apa? Ya. Kemudian setelah nanti Anda melakukan pengukuran dengan menggunakan kompas, Anda juga nanti diminta untuk melakukan sketsa dari kenampakan morfologi yang ada di sekitar kita ini. Ya, nanti pilih objek yang ada di belakang kita ini, ya, di kanan ataupun di kiri saya ini. Kemudian nanti Anda gambarkan. Nah, kemudian setelah itu nanti Anda coba lihat juga faktor yang mengontrol. Tadi saya katakan dari geomorfologi itu ada minimal ada 2.
Yang pertama adalah litologi, kemudian yang kedua adalah struktur geologi. Apakah faktor pengontrolnya di tempat ini? Nah, dengan begitu Anda harus melakukan pengamatan litologi yang ada di lokasi ini. Nah, oke, itu nanti yang harus Anda lakukan. Coba kita lihat dahulu apakah kondisi itu terlihat pada peta yang sudah dibagikan kepada Anda semua tadi. Nah, di dalam peta topografi ini yang Anda lihat adalah kerapatan konturnya. Kerapatan kontur yang berbeda. Kemudian yang kedua juga nanti yang Anda amati adalah pola konturnya. Apakah pola konturnya itu sama lokasi ini? Nah, tentu nanti kita bisa melakukan penggambaran peta geomorfologi dari data-data lapangan ini, dan juga Anda nanti melakukan sayatan lereng. Ya, oke ya. Coba kita amati tadi kampus kita ada di sini, ya. Kampus lapangan kita ada di sini. Kemudian tadi kita keluar, ini nggak nampak di sini. Kemudian kita masuk di jalan ini, ya. Jalan Kali Gesing. Di jalan ini, sepanjang jalan tadi kita melihat di sini gambaran konturnya adalah sangat renggang. Konturnya sangat renggang. Ya, semakin ke barat Anda melihat bahwa ada perbedaan kontur yang dia kontras, ya. Di ini konturnya dia renggang, kemudian dia beralih, berangsur-angsur dia menjadi konturnya rapat. Nah, inilah nanti yang harus Anda gambarkan di dalam peta geomorfologi pada saat Anda membagi satuan geomorfologinya. Ya. Oke, nah di sini Anda akan lihat, ya, konturnya seperti apa. Nah, faktor pengontrolnya sekarang dari sisi litologi bagaimana? Di hari pertama Anda sudah paham pada saat Anda melakukan pengamatan atau orientasi lapangan. Nah, dengan pola-pola kontur yang renggang, umumnya akan diisi oleh batuan-batuan yang berbutir halus ataupun dia endapan. Nah, nanti cocokkan pada saat Anda kemarin di orientasi lapangan, Anda menemukan apa? Nah, lihat kita kemarin orientasinya di sekitar di sini. Nah, sehingga Anda bisa korelasikan apakah litologi yang menyusun morfologi daerah ini. Nah, oke, nah itu tahap awal. Sehingga nanti Anda paham apakah pengontrolnya di sini litologi. Kalaupun dia pengontrolnya struktur, saya rasa tidak mungkin. Ya, karena apa? Kontur, pola kontur yang berbeda. Tapi nanti coba perhatikan di kontur-kontur yang rapat ini, sangat rapat ini. Anda amati nanti sekitar sana. Ya. Nah, kira-kira yang mengontrol apa? Apakah dia litologi murni ataukah dia ada pengaruh struktur juga? Kalau litologi murni, saya rasa tidak. Karena kalau litologi murni dia, nih perhatikan, ya, berangsur-angsur dia. Dari renggang, kemudian mulai ke rapat, menengah, kemudian dia rapat sekali. Tapi di sini perhatikan ini, ya, bentuknya juga dia relatif dia memanjang. Tadi kemungkinan yang mengontrol ini adalah struktur geologi. Nah, itulah cara Anda di dalam nanti menggambarkan peta geomorfologi. Ada dua hal yang penting, yaitu morfometri dan morfogenesa. Morfometri, Anda melakukan pengukuran sudut lereng dan beda tinggi, sedangkan morfogenesa Anda lihat pengamatan di lapangan. Itu saja, semoga ini mendapatkan gambaran. Nanti silakan Anda detailkan lagi di dalam peta geomorfologinya, dan nanti kita akan mengunjungi untuk membuktikan apakah litologi itu juga mempengaruhi morfologi di lokasi ini. Nah, pada LP1 tadi telah dijelaskan tentang penggambaran geomorfologi baik morfometri ataupun morfogenesa. Selanjutnya kita akan lanjut ke LP2 di Jalan Raya Kali Gesing yang berjarak 3,2 km dan relatif ke arah barat dari lokasi pertama.
Baik ya, kita ini sudah berada di lokasi yang kedua, di mana kalau kita mengamati kondisi di sekitar kita ini, ya, terutama di belakang saya ini, nah, dia suatu perbukitan ya, atau pegunungan. Itu nanti tergantung dari bagaimana Anda menganalisis, kemudian untuk memberikan di morfometrinya, ya, yang artinya di sini ini cukup terjal, cukup tinggi lokasi ini. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita yang amati di dalam peta topografi kita tadi? Nah, tadi sudah berada di Jalan Kaligesing tadi ya, dengan morfologi yang relatif datar, ditunjukkan oleh kontur yang renggang sekali, konturnya renggang. Nah, litologi penyusunnya apa? Nah, nanti Anda korelasikan dengan litologi penyusun pada saat Anda melakukan kegiatan orientasi lapangan kemarin. Nah, sekarang mulai naik lagi. Nah, ini jalannya. Nah, kita menuju ke arah tinggian ini. Ya. Nah, ini konturnya dia relatif rapat. Nah, konturnya relatif rapat. Nah, kontur yang relatif rapat ini ada dua faktor pengontrolnya. Apakah dia struktur ataukah dia litologi? Kalau kita melihat di sini yang kita amati ini apa? Litologinya sama atau berbeda dengan litologi yang di lokasi pertama tadi? Ya, tentu saja berbeda litologinya. Nah, kalau di lokasi yang pertama tadi, kalau Anda korelasikan dengan kegiatan pada saat kita lakukan orientasi lapangan, ya, butirannya dia relatif halus. Tapi di sini seperti ada ya, batu-batuan, bongkah-bongkah yang tertanam dalam masa dasar yang lainnya. Batuannya apa yang seperti ini? Maka kita harus melihat kondisi di lapangan ini dengan batuan ini. Nah, inilah yang kita namakan dengan bongkah-bongkahnya tadi. Kemudian atau disebut sebagai fragmennya, dan di yang lainnya ini adalah matriksnya. Nah, batuan apa yang komposisinya adalah fragmen dan matriks? Kalau Anda pada hari yang pertama orientasi lapangan Anda menjumpai kondisi yang seperti ini, batuan yang seperti ini, Anda tahu jawabannya. Kita bandingkan sekarang, mengapa dia bisa membentuk morfologi yang relatif lebih tinggi daripada lokasi yang pertama? Karena apa? Lihat ini, dia lebih resisten. Berarti apa? Tingkat resistensi batuan di sini dia lebih tinggi dibandingkan lokasi yang pertama tadi. Sehingga akan menunjukkan ekspresi morfologi yang lebih tinggi atau lebih curam dibandingkan lokasi yang pertama. Oke, itu yang harus Anda pahami di sini. Anda nanti akan melihat bagaimana Anda mengukur kemiringan lereng atau kelerengan yang ada di lapangan secara langsung. Kemudian nanti Anda bandingkan dengan sayatan lereng di studio. Anda menggunakan peta topografi, perbandingannya seperti apa, itulah yang akan Anda cantumkan nanti di dalam lokasi pengamatan ini. Ya. Baik, itu saja dari saya untuk lokasi yang kedua ini. Nanti kita akan selanjutnya menuju ke lokasi yang ketiga dengan kondisi yang berbeda pula. Sekarang kita akan menuju ke LP3 yang berada di Gua Keskendo yang berjarak 5 km dari LP sebelumnya dengan arah yang relatif sama. Di sini kita akan belajar tentang proses pembentukan dan penciri apa saja yang ada di morfologi kars. Oke, baik ya, kita sudah sampai di lokasi yang ketiga. Nah, coba nanti Anda lihat ini di peta, kita amati, lokasinya itu berada di sebelah barat dari kampus lapangan. Ya. Perhatikan pola kontur yang nampak di dalam peta topografi Anda. Ya. Pada peta topografi di sini, ya, pola konturnya dia renggang, hampir sama dengan pola kontur di bagian tadi, di dekat dengan LP1 tadi. Ya. Hanya yang menjadi pertanyaan, apakah litologi yang menyusun dari morfologi di sini sama dengan LP1 tadi? Ya. Nah, oleh karena itu pendekatan kita adalah bagaimana mengetahui
pola konturnya. Kalau tadi pola kerapatan kontur, di sini pola konturnya. Ternyata pola kontur di sini itu berbeda. Dia relatif membentuk suatu lingkaran-lingkaran atau membulat. Nah, kita nanti akan cek apa kira-kira yang menyusun morfologi di sini dengan pola kontur tadi yang berbeda. Nah, ini singkapan yang bisa kita amati di sini, yang ada di belakang saya ini adalah salah satu contoh singkapannya. Kita berada pada daerah dengan litologi yang menunjukkan ya, kekhasan di sini. Khasnya apa? Ada lubang-lubang. Ya. Batuannya keras, tapi dia berlubang. Lubang ini yang sering kali kita kenal adalah lapies. Oleh karena itu, apa yang menjadi pemikiran kita sekarang mengenai litologi yang membentuk daerah ini, batuan dengan kenampakan lapies-lapies adalah batu gamping. Ya. Bagaimana kita mengetahuinya? Jelas pasti harus kita lakukan pengamatan atau pendeskripsian secara detail. Langkah awal kita adalah bagaimana kita mentes ya batuan ini, apakah dia berbuih. Kalau berbuih berarti dia bereaksi dengan HCl. Artinya apa? Itu nanti batuannya adalah batuan sedimen batu gamping. Nah, oke, nah sekarang kita melihat kenapa daerah dengan litologi batu gamping itu akan membentuk kontur, pola kontur yang berbeda di sini tadi. Nah, pola konturnya dia relatif membulat. Nah, pola kontur membulat ini menunjukkan bahwa proses pelarutannya berkembang cukup baik. Maka kalau di dalam geomorfologi nanti Anda mengenal morfogenesanya adalah kars. Berarti morfogenesa kars itu tersusun oleh litologi batu gamping dengan kenampakan yang sangat khusus. Tidak hanya lapies di bagian luar, tapi nanti Anda harus bisa membuktikan bahwa bagian dalamnya atau endokarsnya itu akan teramati adanya stalaktit, stalagmit, kemudian ada sungai bawah tanah. Sehingga otomatis Anda nanti bisa melakukan delineasi daerah ini morfogenesanya adalah kars. Belum tentu semua litologi batu gamping itu akan membentuk kars. Tapi litologi batu gamping yang mempunyai spesifikasi khusus itulah akan nampak sebagai kars. Ya. Mungkin itu di bagian luar kita bisa amati ini dia lapies atau exokarsnya. Nanti bisa dilihat kita coba masuk ke dalam melihat endokarsnya. Apakah benar daerah ini terbentuk oleh genesa kars? Oke, kita akan lihat apakah dia bereaksi batuan ini tadi. Nah, lihat ini ya. Ada reaksi, dia berbuih. Berarti membuktikan bahwa batuan ini dia bereaksi dengan asam adalah batu gamping. Baik, tadi di bagian luar kita sudah melihat adanya exokars. Sekarang kita amati di belakang saya ini adalah suatu endokars ya. Yang nampak di bagian luar ini sebelum kita masuk ke endokars adalah mulut gua. Nah, ini adalah contoh nanti bahwa lokasi ini memang dibentuk oleh genesa kars. Jadi kalau Anda hanya mengamati di bagian luar tanpa melihat di bagian dalam ini, jangan terlalu terburu-buru kita mengatakan bahwa genesanya adalah kars. Bisa jadi cuma batu gamping saja, tapi genesanya dia belum kars. Nah, maka nanti silakan masuk ke dalam, ya. Anda akan melihat adanya stalaktit, adanya stalagmit, dan saya lihat di sini sudah ada melihat itu adanya sungai bawah tanah. Nah, ini bukti bahwa daerah ini memang dibentuk oleh kars. Dalam peta topografi tadi juga nampak adanya bagian atau kontur-kontur, bentuk kontur yang dia relatif membulat. Itulah yang seringkali kita kenal dengan conical hill. Berarti sesuai antara di bagian permukaannya dengan di bagian dalamnya. Bukti bahwa daerah ini disusun oleh genesa kars sangat-sangat nampak di sini. Sekarang kita akan memasuki Gua Kiskendou.
Di dalam gua terdapat penampakan stalaktit, stalagmit, dan sungai bawah tanah, yang merupakan contoh dari penampakan endokars. Penampakan stalaktit dan stalagmit ini merupakan hasil residu dari tetesan air yang mengandung CaCO3 kemudian mengendap di bagian atas dan bawah gua. Kemudian, ketika kita mau memasuki dalam gua, terdapat akses jalan dan lampu sebagai penerangan. Akan tetapi, lebih disarankan untuk membawa senter tambahan. Kemudian, ketika kita mau mengunjungi Gua Kiskendो, disarankan ketika di musim kemarau, karena bila di musim penghujan dikhawatirkan banjir, karena di dalam gua juga terdapat sungai bawah tanah. Selain itu, di bagian dinding gua terdapat penampakan struktur lapies dan endapan kalsit, yang mana merupakan hasil pelarutan dari batu gamping. Selain itu, kita juga bisa menemui adanya guano atau kotoran kelelawar yang memiliki nilai ekonomis. Just another lemon tree. I